Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di materi pola bilangan, barisan, dan deret. Namun di video ini Miss Rani akan menjelaskan di pola bilangan dulu, ya. Nah, pola bilangan itu kayak apa sih? Nah, di sini ada contoh. Misalnya contoh pertama itu ada bilangan 12, 14, 16, 18. Nah, teman-teman pasti udah bisa menentukan kan angka selanjutnya apa nih habis 18? Oh, pasti 20 sama 22. Kenapa? Karena dia termasuk bilangan yang selisihnya genap. Ya, 12 ke 14 selisihnya 2. 14 ke 16 selisihnya 2. 16 ke 18 juga selisihnya 2. Pasti dari 18 ke yang sebelah sini juga selisih 2. Dari sini ke sini juga selisih 2. Ya, seperti itu. Ini juga termasuk ke dalam pola bilangan genap. Ya, karena angkanya genap dan selisihnya juga genap. Tapi biasanya yang dilihat itu lebih ke angkanya, ya. Nah, terus contoh kedua, ada angka 37, 39, 41, 43, dan seterusnya. Nah, teman-teman pasti juga udah bisa nih menentukan dua angka setelah 43, ya nggak? Tinggal ditambah berapa? Tambah 2, ya kan? Dari sini ke sini tambah 2. 39 ke 41 tambah 2. 41 ke 43 juga tambah 2. Pasti dari 43 untuk menentukan angka selanjutnya adalah juga ditambah 2. Jadi 45 ya. Dari 45 ke sebelahnya juga ditambah 2. Jadi 47. Nah, barisan bilangan ini disebut pola bilangan ganjil karena angka-angkanya ganjil 37, 39, 41, 43, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Terus ada lagi nih. Contohnya kayak gini. 25, 50, 75, 100, dan seterusnya. Nah, kira-kira dua angka setelah 100 nih berapa? Coba teman-teman lihat. Dari 25 ke 50 ternyata selisihnya 25. Ya, dari 50 ke 75 juga selisihnya 25. Dari 75 ke 100 selisihnya juga 25. Pasti dari 100 ke angka sebelahnya juga selisih 25. Berarti 100 ditambah 25 jadi 125. Dari 125 ke angka sebelahnya juga selisih 25. Berarti jadi 150. Gitu ya. Namanya selisih itu pasti tetap. Dia nggak mungkin beda-beda. Pasti tetap. Walaupun nanti selisihnya bertingkat gitu ya, tapi tetap dia pasti kita nanti ketemu satu selisih yang sama. Contohnya seperti ini. Ada 1, 4, 10, 20, 35, dan seterusnya. Nah, gimana sih cara menentukan selisihnya? Oke, check it out. Tadi polanya itu atau barisan bilangannya itu 1, 4, 10, 20, 35, dan seterusnya. Nah, coba teman-teman lihat. Dari 1 ke 4 itu ternyata selisih 3. Ya kan? Dari 4 ke 10 selisih 6. Dari 10 ke 20 selisih 10. Dari 20 ke 35 selisih 15. Nah, kita harus menentukan selisih dari 35 ke angka sampingnya berapa nih? Masih belum tahu kita. Dari sini ke sini juga kita harus menentukan. Kenapa belum tahu? Teman-teman lihat, di sini selisihnya ternyata beda-beda. 3, 6, 10, 15, beda-beda. Ya, ingat sebelumnya Miss Rani bilang namanya selisih itu angkanya sama. Berarti 3, 6, 10, dan 15 ini bukan selisih aslinya. Kita cari lagi selisihnya sih berapa sih sebenarnya gitu. Dari 3 ke 6 ini selisih 3.
Dari 6 ke 10 selisih 4. Dari 10 ke 15 selisih 5. Nah, ternyata angkanya nih yang selisih ini juga beda-beda. Ternyata dia bukan selisih aslinya, tapi termasuk selisih dalam pola bilangan yang ini. Kita cari lagi. Selisih dari 3 ke 4 itu 1. Selisih dari 4 ke 5 itu juga 1. Nah, ternyata selisihnya sama. Di sini 1, di sini juga 1. Artinya, 1 ini adalah selisihnya. Ya, selisih untuk menentukan pola bilangan yang akan kita cari ini nih. Setelah 35 nih angkanya berapa sih? Gitu. Teman-teman coba perhatikan. Dari 3 ke 4 kan selisih 1 ya. Dari 4 ke 5 kan selisihnya 1. Berarti untuk menentukan 2 angka setelahnya, karena kan kita butuh 2 nih di sini, ya kan? Berarti untuk menentukan 2 angka setelahnya, itu juga harus selisih 1 nih, yang di sini nih, yang di bawah ini. Berarti dari 5 untuk selisih 1, jadi berapa di sini? 6 ya. Nah, karena selisihnya 1 gitu. Dari 6 buat ke angka selanjutnya nih, selisih 1 berarti berapa jadinya? 7 ya. Gitu. Jadi kita lihat dulu, oh ternyata selisihnya 1. Berarti kalau 1 dari 3 ke 4 kan 1, 4 ke 5 1, berarti kalau selisih 1 ya tambahin aja 1 gitu. Sama halnya kayak yang atas nih. Nah, tadi kan dari 3 ke 6 ditambah 3, ya kan? Dari 6 ke 10 ditambah 4. Dari 10 ke 15 tambah 5. Berarti dari 15 untuk menentukan angka selanjutnya ditambah 6 gitu. Jadi 21 ya. Nanti dari 21 untuk menentukan selisih selanjutnya adalah ditambah 7. Jadi 28. Gitu. Berarti nah, untuk pola bilangan yang akan kita tentukan angkanya, ya, dua angka ini, berarti 35 ini kita tambah dengan 21. Jadi 56. Dari 56 kita tambah dengan 28. Jadi 84. Nah, berarti pola bilangannya menjadi 1, 4, 10, 20, 35, 56, dan 84. Seperti itu ya. Nah, pola bilangan seperti ini namanya pola bilangan apa coba? Mirip apa? Piramida. Ya, karena dia susunannya tuh begini nih. Nah, makanya kan mirip piramida ya. Gitu. Ya, semoga contoh yang ini bisa dipahami ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Sekarang contoh nomor berapa tuh? 5 ya. Contoh kelima, ada barisan bilangan 10, 15, 22, 31, 42. Nah, gimana nih cara nentuinnya? Coba deh teman-teman perhatikan deh pola bilangannya. Hampir mirip ya sama yang di atas. Yang tadi kita cari. Nah, hampir mirip sama yang ini nih. Coba ya. Nah, kita lihat dulu. Dari 10 ke 15 itu selisih 5. Dari 15 ke 22 selisih 7. Dari 22 ke 31 selisih 9. Dari 31 ke 42 selisih berapa? 11 ya. Nah, selisihnya nih 5, 7, 9, 11 ternyata belum sama. Ya, berarti gimana caranya? Kita cari lagi seperti tadi, cari selisih yang sama. Dari 5 ke 7 selisih 2. Dari 7 ke 9 selisih 2. Dari 9 ke 11 selisih 2. Berarti untuk menentukan misalnya coba tentukan suku ke 10 misalnya. Nah, berarti gimana? Berarti dari 11 ini
kamu tambahin dulu 2 gitu. Berarti berapa nih? 13 ya? Nah, dari 13 kamu tambahin lagi 2, jadi 15. Berarti dari 31 ke 42 kan tadi selisihnya 11. Berarti dari 42 ke angka selanjutnya ditambah 13. Jadi 55. Nanti dari 55 ke angka sebelahnya ditambah 15. Ya, 5 tambah 5, 10. 10 bawah 1, 5 tambah 1, 6. Tambah 1, 70. Ini suku keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata suku ke-7-nya 70. Berarti suku ke-10-nya berapa? Tinggal kamu lengkapin. Ini kan bedanya 2, 2, 2 nih. 5, 7, 9, 11, 13, 15. Kamu bedain aja. 15 tambah 2 lagi. Oh, berarti tambah 17. Berarti di sini 87. Dari 87 ke sebelahnya berarti tambahin 2 lagi nih selisihnya. Tambah 19. Berarti berapa jadinya? 106. Ya, nanti dari 106 tambahin lagi 2 angka dari selisihnya ini yaitu 21. Jadi 127. Maka suku ke-10-nya adalah 127. Miss, maksudnya suku ke-10 itu apa sih? Nah, teman-teman lihat. Di sini kan teman-teman udah punya pola bilangan seperti ini ya. Jadi ada 10, 15, 22, 31, 42, 55, 70, 87, 106, dan 127. Angka-angka ini atau bilangan-bilangan ini menempati posisinya masing-masing. 10 menempati posisi 1 atau di urutan pertama. Artinya dia adalah suku pertama. Gitu. 15 dia berada di urutan kedua, artinya dia adalah suku kedua. 22 menempati urutan ketiga, maka dia suku ke-3. 55 dia di urutan ke-6, berarti dia adalah suku ke-6. Ya. Si 87 nih ada di urutan ke-8, berarti dia suku ke-8. 106 ada di urutan ke-9, berarti dia suku ke-9. Dan 127 ada di urutan ke-10 atau urutan terakhir, berarti dia adalah suku ke-10. Nah, penulisannya untuk di materi ini seperti ini. Kalau ada ditanya suku ke-10 berarti nanti tulisnya gini. U10 sama dengan 127. Jadi nanti udah ditulisnya U10. Kalau misalnya suku pertama atau suku ke-1 gitu ya. Berarti ditulisnya gimana? Ya U1. Kalau suku kedua ya U2. Kalau suku ketiga pasti U3. Kalau suku keempat U4. Kalau suku kelima ya U5. Kalau suku ke-9 ya U9. Kalau suku ke-299 ya U299 gitu. Jadi teman-teman tinggal ganti pakai U aja namanya. Gak usah bingung. Ya, semoga bisa dipahami. Oke?